materi kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pemrograman komputer dengan bahasa pemrograman Python ya. Untuk materi hari ini saya share screen dulu. Oke. Materi hari ini ya mengenai order of operations, modulus operator, dan string operations. Order of operation ini adalah gimana suatu perhitungan matematika itu dihitung urutannya ya. Kayak jika ada operator seperti tambah, kali, kurang, bagi, dan sebagainya ya. Mungkin pangkat juga. Itu dalam Python mana dulu sih yang didahulukan, mana dulu sih yang dihitung terlebih dahulu gitu. Nah, kalau modulus operator ini mengenai sisa pembagian dan string operation itu sebenarnya string operation ini untuk materi sebelumnya sebenarnya ada saya singgung sedikit sih mengenai string operation. Ntar lebih jelasnya akan saya jelaskan ntar ya. Nah, masih sama ya requirements-nya. Kalau bagi teman-teman yang mungkin belum paham yang kemarin ya, kita akan menggunakan Python versi 3 atau yang terbaru. Kalau instalasi jangan lupa centang IDLE-nya. Bagi yang belum IDLE-nya belum ada, bisa di running ulangnya instalasinya. Ntar pas ada pilihan rebuild atau fix itu dicentang aja IDLE-nya. Kalau yang nggak pakai nggak install Python 3 bisa pakai Google Colabs. Oke, pertama-tama ya kita mungkin masuk dulu ke review assignment kemarinnya. Kira-kira di sini ada yang berani ngerjain langsung gitu untuk assignment. Kalau nggak ada ya sama saya aja ya. Kalau ada yang mau coba bisa share screen, ntar kita lihat cara pengerjaannya gimana. Nah, di sini ya langsung aja saya baca dulu soalnya mungkin. Bentar. Buatlah sebuah script untuk menyelesaikan masalah berikut. Sebuah makanan memiliki harga atau base cost-nya 20.000 dengan persentase tips sebesar 20% dan pajak atau tax 8%. Cari dan print harga total dari makanan tersebut. Penamaan variabel bebas sesuai kehendak. Nah, sini ada contohnya ya. Sebuah makanan dengan harganya base cost 5.000 dengan persentase tips 10% dan pajak 8%. Nah, outputnya itu berupa 5.900. Nah, kita coba ya langsung ya. Di sini saya udah punya scriptnya. Pertama kita lihat dulu variabelnya, inputnya itu apa aja. Di sini ada base cost, ada tip, dan juga ada text ya. Mungkin kita bikin dulu pertama-tama kita bikin dulu variabel namanya base cost. Base cost. Ya penamaan variabelnya bebas saja ya. Teman-teman mau bikin base cost atau harga dasar atau harga awal juga boleh ya. Nah, di sini kita masukin 20.000. Selanjutnya kita itu persentase tip. Nah, persentase tipnya itu kita tulis saja variabelnya namanya tip. Itu nilainya adalah 20%. Nah, ya 20% itu kita bisa tulisnya kayak 20. Pertama, saya bikin dalam kurung lagi ya, biar ini dihitung lebih dahulu. 20/100 dikalikan dengan base cost. Base cost yang di awal ya. Selanjutnya saya punya pajak. Pajaknya itu 8%. Jadi itu saja pajak sama dengan nilainya itu 8%. Jadi artinya 8/100 dikalikan dengan base cost. Nah, berapa sih total harganya? Nah, total harganya itu kita bisa cari total sama dengan base cost ditambahkan tip pajak. Ini gampang aja ya. Saya lihat lebih bisa kita print total. Saya bawa saya print ini dapat hasilnya 25.600. Nah, coba dengan ini
pastikan dulu apakah perhitungannya udah benar. Di sini kan contohnya ya, yang dengan harga 5.000. Nah, saya masukin 5.000 dengan persentase tip itu 10%. Jadi ingat lagi ini 10, pajaknya masih sama. Nah, ini kan kalau ini perhitungannya benar, artinya totalnya harusnya 5.900 ya. Kalau saya coba, ya dapatnya 5.900. Nah, perhitungannya boleh gini. Nah, teman-teman boleh ngodingnya seperti ini, atau teman-teman nggak usah pakai variabel juga, nggak apa-apa. Contohnya langsung aja contohnya ini 5.000. Lalu yang ini langsung aja bisa juga langsung kayak gini. Nah, bisa juga seperti ini, tapi ini jangan lupa digantinya ini 5.000. Nah, juga teman-teman boleh sih menyelesaikan kayak gini ya. Cuman kalau kayak gini ya, ketika saya ganti angka di sini, ketika saya ingin angka dengan value berbeda, contohnya bukan 5.000, ini 6.000, ini juga bukan 10%, tapi 20%. Nah, ini juga nggak, kita akan mengganti tiap satu persatu gitu ya. Tapi untuk tugas kali ini nggak apa-apa ya, dibuatkan gitu. Nah, saran saya sih sangat disarankan untuk menggunakan variabel biar perhitungan kita itu selalu dinamis. Jika kita mengganti angka di satu tempat, semuanya juga akan ikut berganti gitu. Kita nggak usah ganti satu persatu gitu. Oke. Nah, lalu untuk yang kedua. Nah, review kedua. Kira-kira ada yang berani ngerjain juga nggak? Ya, teman-teman. Bisa langsung dibuka aja file yang dikirim kalau mau. Tinggal dijelaskan. Ada, oke. Kita lihat dulu ya, buatlah sebuah skrip untuk mencari nilai gaya gravitasi dengan rumus berikut. Ini ada rumusnya ya, di mana nilai-nilainya juga udah ada ya. G itu nilainya 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. M adalah massa matahari, yaitu 2,0 kali 10 pangkat 30. M kecil adalah massa bumi, di mana value-nya adalah 6,0 kali 10 pangkat 24, dan R adalah jaraknya antara matahari dan bumi, yaitu 1,5 kali 10 pangkat 11. Di sini saya nggak kasih satu biar nggak membingungkan aja. Ya, kita langsung aja ya. Di sini bisa saya ini komen satu-satu dan pakai ini. Pertama kita masuk dengan nilai G. Saya masukin G besar aja ya. G besar nilainya itu berupa 6,67 kali 10 pangkat minus 11. 7 kali 10. Ingat, pangkat itu seperti yang sudah saya biasa jelaskan sebelumnya. Pangkat itu ditandai dengan 2 bintang gini ya. Pangkat minus 11 di PowerPoint sebelumnya juga ada. Nah, selanjutnya ada massa matahari dengan ukuran M besar. Itu value-nya 2,0 kali 10 pangkat 30. 2,0 dikali 10 pangkat 30. Lalu massa ada 6,0 kali 10 pangkat 24. Dikali 10 pangkat 24. Selanjutnya ada jarak 1,5 dikali 10 pangkat 11. Ini pertama kita masukin dulu ya value-value-nya ini ke variabel. Value gravitasi, massa matahari, massa bumi, dan jarak. Nah, selanjutnya kita lihat rumusnya. Rumusnya gampang aja. Bisa perhitungan dibagi dua, pertama atas dulu lalu di bawah. Bisa juga enggak ya. Kalau saya sih langsung aja ya. Saya bikin dulu sama dengan, tapi saya sukanya bikin dalam kurung ini. Yang di atas, ini di bawah. Ini untuk perhitungan di atasnya. Ini untuk perhitungan di bawahnya. Nah, pertama yang atas dulu. G kali M kali M. Jadi G dikali M kali M gravitasi dikali massa matahari sama massa bumi dibagi dengan jarak
antara bumi dan matahari dikuadratkan. Saya siapin print. Dapat ya hasilnya sekitar segini 3,557. Ini sebenarnya pangkat ya, pangkat 2 plus pangkat 22 disederhanakan. Ini mau Python udah otomatis. Oke, bagi teman-teman yang kira-kira berapa banyak yang mendapatkan angka segini, bisa kasih reaction mungkin plus atau apa gitu, yang mendapatkan nilai yang sama kayak gini. Kemarin tugasnya. Oke, nice ya, kebanyakan bisa. Sip. Nah, oke, itu untuk reviewnya aja ya. Saya komen dulu karena kita memasuki materi hari ini. Oke. Pertama, kita akan oh ya, mungkin sebelum kita masuk materi hari ini ada exercise ya buat review perhitungan kemarin. Kira-kira saya kasih waktu ya 5 menit atau lebih gitu. Coba teman-teman bisa bikin suatu program nggak kira-kira kayak gini nih. Buatlah sebuah lingkaran memiliki diameter dengan panjang 16 cm. Hitunglah berapa luas lingkaran dan keliling lingkaran tersebut. Nah, coba ya buat script ya dengan apa? Buatlah script biar untuk mencari nilai keliling dan nilai luas dari sebuah lingkaran dengan jari-jari dengan diameter 16 cm. Oke, saya tunggu ya. Sambil saya juga mencoba ya. Perlu dikasih tahu rumusnya nggak, Pak? Bisa searching sendiri mungkin kalau saya. Kebanyakan untuk pemrograman sih sebenarnya kebanyakan harus ini sih andalkan searching atau apa dibagi. Oke Pak Aan, sip.
Tapi kalau yang tidak boleh ini kasih reaksi aja. Di ini ya, kayak reaction aja ya, biar kalian tahu dan semuanya dulu. Kalau reaction kan hilangnya reaction. Udah dua orang udah beres. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan aja sambil nunggu ya yang lain. Orang ini yang lain udah ada kesulitan, boleh nanya aja. Pak, maaf Pak, saya boleh bertanya Pak. Oh ya boleh boleh. Kalau tulisannya kayak unexpected of while parsing itu kira-kira kenapa ya Pak? Tanya. Unexpected apa? Gimana? Unexpected AOF while parsing. Oh, itu mungkin ada variabelnya yang salah atau enggak ada apa namanya? Ada ininya, apa namanya? Ada simbolnya yang salah. Mungkin kali salah atau apa gitu. Kalau bingung boleh ini aja apa nih? Codingannya langsung di copy paste kirim aja ke saya. Oke, siap Pak. Tapi dikirimnya private aja ya biar yang lainnya nggak nyontek. Dikirim aja lewat chat.
Saya kirim via chat ya Pak. Boleh, boleh. Oh, oke. Kayaknya yang print terakhir itu tutup kurangnya kurang satu. Jadi kan printnya itu kalau lihat aja buka kurangnya ada berapa? Satu, dua, ya, empat ya. Tutup kurangnya juga harus empat. Coba jalan. Oh ya, terima kasih Pak. Dan lagi kalau ada yang kesulitan atau error boleh langsung aja kirim linknya ke saya. Ini masih kerja. Nggak kerja sih. Enak. Ini baru 5 orang, yang lainnya gimana? Ada kesulitan?
Oke, udah 15 orang ya. Yang lainnya masih ada kesulitan atau kebingungan? Oke, sambil mungkin menunggu yang lainnya, kira-kira ada yang mau ini nggak eh, bisa nge-share hasilnya berapa gitu di chat, biar semuanya bisa jadi referensi. Satu orang aja nggak apa-apa. Boleh coba Pak. Wah, iya boleh. Izin sharekan atau gimana Pak? Ya, di chat aja, di chat aja. Nah, Chat. ya. Sudah Pak. Oke. Saya lihat dulu ya. Di sini, oke bagus. Di sini ada di sini pakai ada variabel expression mana hasilnya ya. Oke. Di sini ada terima kasih ya untuk Rio. Di sini kita bisa lihat ya codingan Rio ya. Di sini dia ada masukkan variabel yaitu diameter. Di atasnya dia kasih komen dulu ya. Ada buat keterangan D itu apa, L itu apa, K itu apa. Kemudian masukin 16 ke dia value 16 ya, yaitu 16 cm ke variabel diameter ya. Lalu dibikin expression di mana luas keliling itu 3,14 sekian dikali seperempat, karena yang diketahui dia jadi dikali seperempat ya, dikuadratin. Lalu untuk keliling 3,14 sekian dikali D. Oke, kita coba ya. Kira-kira yang lainnya ada yang sama nggak dengan jawaban Rio? Cara pengerjaannya. Pertama, untuk rumus luas lingkaran sendiri, kira-kira ada yang bisa kasih tahu nggak rumus luas lingkaran itu gimana? PR kuadrat ya. Ya, rumus, ya, makasih Bu. Luas. Saya bikin komen aja sana. P kali ya, itu saja biasanya kalau di ya. Nah, kita masuk sekarang untuk yang diketahui. Saya bikin dulu variabelnya dulu. Diameter ya, diketahui diameter di diameter lingkaran itu sebesar 16 cm. Sebenarnya kita cari dulu nilai R itu jari-jari ya, 2πr kuadrat. Jari-jari itu atau R sama dengan itu biasanya nilainya setengah diameter. Jadi teman-teman bisa bikin 0,5 boleh, atau dalam kurung 1/2 boleh, dikali diameternya. Sekarang kita cari luas. Luas itu adalah pi. Teman-teman di sini pi-nya boleh pakai berapa ya? 22/7 boleh, atau 3,142 boleh, atau lebih detail 3,14 berapa ya, sekian juga boleh. Di sini saya pakainya 3,14 aja ya, dikali R dikuadratin. Bisa teman-teman bisa menulisnya kayak gini. Mau dalam kurung juga boleh, biar dibedakannya. Jadi saya menggunakan ini artinya R pangkat 2 lalu dikalikan dengan 3,14 boleh. Nah, untuk keliling lingkaran ada yang tahu rumusnya? ID. Ya, oke, berapa? Dikali D. Oh, apa ya kali D? Pi Oh, kali ya, D. pi kali D. Oke, kali D ya. Nah, D di sini punya saya punya kita 16 ya. Oke, kita keliling sendiri sama dengan
saya pakainya 3,4 dikali diameter. Nah, untuk hasilnya kita bisa langsung print aja. Untuk print, saya lupa juga sih, saya udah ngasih tahu atau belum. Kemarin kita untuk menggabungkan kata atau string sama suatu variabel itu kita pakai koma ya. Nah di sini saya bisa bikin kayak gini, luas lingkaran, ya, koma luas. Nah, kita kasih dengan aja luas. Terus ini bisa saya copy, terus saya ganti. Luas ini bukan luas lingkaran. Luas lingkaran di sini kali lingkaran. Oke, kalau saya running aja ya. Luasnya ganti dulu Kak. Oh ya benar. Yang kedua. Terima kasih Bu. Oke, ini hasilnya ya. Saya running dulu. Hasilnya 5. Oke, hasilnya ini ya 200,96 sama 50,24. Kira-kira ada yang mendapatkan hasil yang sama juga nggak? Bisa kasih reaction aja untuk hasil kalau ada yang dapat hasil yang sama ya. Ada yang sama? Oke, sip. Oke. Teman-teman udah paham ya caranya ya untuk review yang kemarin. Sekarang kita masuk ke untuk materi hari ini. Yang pertama adalah order of operations. Oke, sebenarnya order of operation ini merupakan gimana urutan dalam perhitungan operasi-operasi dalam matematika kayak yang tadi saya sebutkan, kapan contohnya tambah sama kurang, mana dulu sih yang dihitung terlebih dahulu, apalagi kalau ada kali, bagi, sama pangkat ya, sama yang lain-lain gitu, perhitungan dalam matematika. Nah dalam Python itu untuk secara umumnya perhitungannya itu akan mengikuti pertama dalam kurung dulu. Dalam kurung itu yang paling dalam dulu yang dihitung. Contohnya saya punya 2 dalam kurung seperti yang seperti yang ini ya, yang tip. Nah yang paling dihitung ini kan ada dalam kurung ya. Dihitung itu yang paling dalam. Dengan kata lain itu yang ini nih. Ini dulu yang dihitung, baru hasilnya didapat, baru dia dikalikan dengan yang ini. Nah jadi urutannya itu ya kurung dulu, lalu pangkat, kali, bagi, kurang, baru tambah. Jadi kalau teman-teman punya perhitungan, contohnya, kita bikin contohnya, ntar saya bisa copy dulu biar nggak bikin, biar satu ya. Contohnya saya punya 6 - 2 dikali 3 bagi 3 ditambah 2 dikurang 1. Oke, kira-kira sekilas ada yang bisa tahu nggak hasilnya berapa gitu? Saya temukan frame depan. Ini saya masih di suatu variabel. Ini saya print dari ini, soalnya print juga pakai ini 20 struktur. Nah kira-kira teman-teman tahu nggak kira-kira hasilnya berapa ini? Sekilas. 5 bukan Kak? 5, oke. Kenapa 5? Bisa dijelaskan? Karena itu kan 6 kurang 2 diselesain dulu. Oke. Habis itu 4 kali 3 dalam kurung diselesain dulu. Habis itu 12 bagi 3 kan 4, tambah 2, 6 kurang 1, 5. Oke, benar sekali ya. Pertama yang dihitung itu 6 - 2 dulu. 6 - 2 itu dengan kata lain hasilnya itu 4 dikali 3, 12. Jadi perhitungan ini udah beres ya. Nah, lalu dia cari lagi dibagi 3 artinya 4 tambah 2 itu 6 dikurang 1, 5. Nah, coba saya ganti ya. Saya print dulu pertama. Nah, 5 ya benar ya. Nah, coba saya ganti di sini. Nah, di sini saya gantinya coba. Ini pindah ke belakang.
hasilnya tetap sama apa enggak kira-kira? Balik lagi 5 apa enggak? Kita langsung print aja ya, 2 kali. Beda. Kenapa beda? Karena pertama dia menghitung ini dulu nih. 6 minus 2, 4. Nah, 6 minus 2, 4, lalu dikalikan 3. Tapi di sini kan 12 ya, hasilnya 12. 12, tapi di sini dihitung dulu sepertiga itu berapa. Nah, udah dapat sepertiga, baru dihitung 12 plus 2, itu 12 plus 2 itu 14, baru dikurangin sepertiga ini. Jadi hasilnya tuh sepertiga itu 0, sekian ya. Jadi 14 dikurangi 0, sekian, 0,4 sekian ya. Dapatnya hasilnya ini 13,667. Jadi perhitungan dalam perhitungan matematika ya, urutan perhitungan matematika juga berlaku di Python. Jadi ketika teman-teman mungkin suatu saat bikin ya, contohnya ke aplikasi yang paling dekat itu kalau menghitung kayak kupon ya, kupon voucher ya, voucher kayak kalau dalam suatu aplikasi kayak Shopee, e-commerce gitu ya, atau kupon diskon atau apa gitu, perhitungan ini ya, jangan sampai ya salah gitu, punya perhitungan matematikanya gimana gitu. Jadi persen atau kali, bagi, tambah, kurang itu harus benar-benar diteliti gitu, mana yang jangan sampai salah perhitungan hasilnya berbeda gitu. Itu juga bisa menimbulkan kerugian ya, baik dari pihak kita atau pihak customer ya. Nah, itu untuk order of operation. Jadi order of operation itu mengikuti urutan perhitungan matematika di mana dalam kurung dulu, lalu kali, bagi, tambah, kurang. Nah, untuk dalam kurung itu, ingat juga dalam kurung itu walaupun nilainya berapapun, contohnya dalam kurung sini kok nilainya ada minus ya, tapi di sini ada kali, harusnya kan kalinya dulu, nggak kayak gitu ya. Dalam kurung walaupun apapun operatornya, mau kali, mau bagi, tambah, kurang, tetap dalam kurung perhitungannya didahulukan. Baru selanjutnya dia mengikuti yang lainnya, kali, bagi, tambah, kurang. Nah, di matematika juga ya, kalau di matematika kalau teman-teman perhatikan ada namanya kurung kurawal ya, kurung kurawal kayak gini. Nah, biasa kan kalau di matematika tadi kurung kurawal dulu, baru ya, kurung yang kayak gini ya. Jadi ini yang didahulukan di matematika. Yang ini. Nah, kalau di sini ada nggak di Python? Oh iya, kalau untuk kurung kurawal kayak gini ada di Python, tapi ini merupakan sintaks untuk namanya list atau kumpulan data. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini, maka akan mengembalikan error. Maka daripada itu di dalam pemrogramannya digunakan itu selalu yang kita selalu menggunakan di dalam kurung biar ini yang didahulukan gitu, biar mana yang didahulukan atau apa yang didahulukan. Nah, ini juga bisa, karena kan perhitungan bisa banyak kayak gini gitu dalam kurung. Jadi sini 3 kali berapa gitu ya, 4 dikali 2 minus 1 bisa gitu. Nah, kali pasti suatu saat kalau memang teman-teman mendalami pemrograman pasti ketemu kayak gini, pasti banyak banget ya. Jadi itu nggak usah dibingungi, ingat aja yang paling dalam itu yang dihitung terlebih dahulu. Jadi kalau untuk yang tadi ya, pertama 2 minus 1 dulu ya dihitung, udah dapat hasilnya baru dikalikan sama 4, yang di luarnya baru dikalikan sama 3. Sebenarnya di sini ada istilah-istilahnya ya. Di dalam Python ada istilah-istilah, cuman istilah-istilah itu kayak PEMDAS atau apa itu, P itu parentes, parentless kalau nggak salah ya. Itu adalah orang tuanya dulu, artinya yang paling dalamnya dulu gitu. Perhitungan yang paling dalam dulu dalam suatu ini ya, perhitungan akarnya dulu. Nah, itu sebenarnya ada sih perhitungan istilah-istilah kayak itu, cuman itu kan dalam bahasa Inggris ya. Takutnya ntar susah diingat, makanya daripada itu di sini saya ngasihnya dalam bentuk contohnya. Nah, selanjutnya, di sini saya punya beberapa contohnya. Kira-kira untuk yang pertama nih, print 2, pangkat 2, pangkat 3, kira-kira hasilnya berapa gitu? Sekilas saja nih, kalau teman-teman lihat. Ada yang bisa Kak? Ini nggak tebak nggak? Nggak salah juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya ini kita sama-sama belajar ya.
64 bukan? 64, oke. 64, oke, kita coba aja. Oke. Saya komen lagi. Coba lagi. Print 2 pangkat 2 pangkat 3. Kita lihat 256. Kenapa lo 256? Ada yang tahu nggak? Kita coba aja ya. Pertama kita coba dulu. Kenapa 256? Biasanya ini juga namanya dibagi ya. Kadang-kadang kita coba-coba gitu. Pertama kenapa 256? Pertama yang dihitung itu mungkin yang ini dulu nih. Ya, 2 pangkat 3-nya dulu. Nah, 2 ini diabaikan dulu. Pertama kita bikin dulu. 2 pangkat 3 berapa gitu ya. Saya print misalnya 8. Nah, sekarang saya bikin 2 pangkat 8. 8. Hasilnya kira-kira sama. Bisa kurang ini, karena udah tahu hasilnya berapa. Sama ya. Jadi dalam perhitungan matematika ingat orang tua peranya dulu yang paling tingginya dulu. Jadi untuk perhitungan ini bukan 2 pangkat 2, bukan 4 pangkat 3, melainkan yang di belakangnya ini dulu yang dihitung untuk pangkat. Jadi 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Yang ini sudah dapat baru 2 dipangkatin 8. Jadi untuk hasil yang ini adalah 2 pangkat 8, di mana hasilnya adalah 256. Nah, itu hati-hati ya teman-teman ya. Untuk perhitungan order of operation itu kadang-kadang membingungkan. Jika teman-teman ragu, ingat dicoba-coba aja terus. Untuk di programming ya, jujur aja untuk programming debugging itu mungkin istilah coolnya ya kita bilang debugging gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk programmer itu namanya coba-coba gitu. Hasilnya berapa sih? Saya coba, kok ini benar ya, di kepala saya hasilnya tadi berapa? Mungkin awalnya saya kira ini itu 2 pangkat 2 dulu ya. Dengan kata lain 2 pangkat 2 itu 4 ya. Biasa di kepala saya itu 4. Ini itu ini itu sama dengan 4 pangkat 3 gitu. Apakah benar ya? Gitu. Oke. 64, oh bukan, dia 256 bukan 4, artinya ini bukan 4 pangkat 3. Artinya itu mungkin ini dulu gitu, 2 pangkat 8. Which is yang tadi 4. Which is yang tadi, artinya dalam perhitungan itu ini dulu yang didahulukan, udah dapat hasilnya baru dipangkatin nama yang ini, dipangkatin dengan hasilnya gitu. Nah, istilah dalam program itu debugging, artinya coba-cobalah bahasa itunya, coba-coba gitu. Sebenarnya debugging kita coba-coba biar tahu oh ya errornya di mana, salahnya di mana, itu debugging. Nah, oke ya. Selanjutnya ada juga contoh selanjutnya, teman-teman boleh coba nih. So, teman-teman coba dulu yang kedua, baru kita sama-sama lihat hasilnya, baru saya jelaskan. Boleh diketik ya, saya juga sambil ngetik ya. Bentar ya. Oke, silakan teman-teman diketik dulu sambil saya juga ngetik ya, sambil biar bisa dijelaskan. Ingat, ketika pengetikannya dalam kurung tutup kurung itu diperhatikannya biar begini kayak error. Kalau ada 5, contohnya ini 1, 2, 3, 4 buah kurung, di belakangnya juga harus ada 4 tutup kurung. Jadi 4, 1, 2, 3, 4.
Bagi 2 kali itu akar ya, Kak? Yang mana? Yang ini Bu? Oh ini yang kemarin Bu, pembagian bulat gitu, biar akarnya bulat. Oh. Jadi kan sebenarnya ada pembagian bagi doang. Kalau saya pembagian yang baginya satu doang, itu untuk mendapatkan nilai kayak contohnya 5 bagi 2. Nah 5 bagi 2 hasilnya akan keluar 2,5. Tapi kalau pembagian dengan bagi 2, dia akan keluar hasilnya itu bilangan bulat, yaitu 2 doang. Jadi saya buat ketikannya. Kalau teman-teman belum ngetik bisa lihat dari sini aja. Oke, pertama ada order of operation ini. Ini perhitungan ini saya masukkan ke variabel namanya order of operation. Kenapa saya masukin ke order of operation? Ini biar nggak membingungkan aja ya sebenarnya. Bisa teman-teman sebenarnya bisa langsung masukin ke sini. Cuman karena fungsi print dalam Python itu pasti menggunakan buka kurung atau tutup kurung biar nggak membingungkan dengan perhitungan kita yang banyak buka kurung tutup kurungnya, maka saya pisahkan perhitungan ini ke suatu variabel. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ini perhitungannya ini dimulai dengan yang paling dalam, which is 6 plus 4 dulu. Di sini 6 plus 4 itu berapa? Kira-kira 10 ya? 10, lalu dikali 2, 20 dikurangin 10, 10 dibagi 2, 5,0 diambilnya 5 ya. 5 dikurang, ini ada kali, kalinya dulu itu 5 dikurangi 8. Kira-kira hasilnya minus 3 atau 4 kali. Ya, min 3, Kak. Oke, bentar Bu. Saya ngerti. Oh ya, yang dapat hasilnya min 3, kira-kira teman-teman lain dapat hasilnya min 3 juga nggak ya? Iya, Pak. Oke, sip, mantap ya. Nah, kalian sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk order of operation? Kalau ada yang mau ditanyakan, soalnya ditanyakan. Kalau masih bingung atau apa gitu, atau ada pertanyaan yang mungkin berkaitan gitu, kira-kira apa digunakan sih order of operation ini? Kira-kira apa? Contoh lainnya ada nggak gitu? Boleh aja ya. Kalau mau tahu order of operation ini kapan digunakan, sebenarnya ada gimana? Kalau ada tes perguruan tinggi kayak dari pemerintahnya, saya lupa apa namanya, udah lama, jalur undangan atau jalur tes masuk SMBTN atau apa dulu tuh. Nah itu dulu ada ini ya, ada pertanyaan matematika gitu kayak gini sih. Nah ini sebenarnya di sistem komputernya udah ada rumusnya kayak gini. Tinggal mahasiswa calon mahasiswa ya dikasih soal apakah hasilnya sama apa enggak. Nah kadang-kadang ini digunakan order of operation ini digunakan. Kalau enggak juga di dalam perhitungan, lebih ke perhitungan aplikasi-aplikasi yang kayak jualan, belanja atau apa gitu, ini juga digunakan. Dan kadang-kadang aplikasi-aplikasi mobile gitu ya, kayak game atau apa, ini juga digunakan. Kadang-kadang kalau teman-teman ini ya perhatiinnya, sebenarnya kalau kita main game juga ya kan kayak mungkin equipment atau apa gitu ada nilai-nilainya kan. Nah itu di balik itu sebenarnya ada perhitungan-perhitungan matematis. Nah itu banyak yang kayak gini. Untuk menulis status gitu lainnya. Jadi fungsi itu banyak digunakan, itu bukan hanya dalam web doang, di mobile app, di game, dimanapun ini perhitungan order of operation sangat diperhatikan. Nah selanjutnya kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu merupakan modulus operator. Nah modulus operator mungkin ada yang sekilas tahu, ada apa bisa paham langsung, ada yang belum. Sebenarnya modulus operator ini secara umumnya, secara gambaran umumnya atau kasarnya itu dibilang pembagian sisa gitu. Nah di sini ya, merupakan sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Dalam bahasa pemrograman biasa dilambangkan dengan simbol persen atau mod
atau modulo. Jadi dalam pemrograman itu ya, jadi itu adalah sebagai pengertiannya merupakan operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Jadi ada dua bilangan ya, contohnya. Sini, jadi ada bilangan 5 dan 3. Nah, modulus itu adalah pembagian sisa ya, 5, di mana bisa dilambangkan dengan seperti ini. Dan ada juga yang kayak gini. Nah, ada juga yang kayak gini. Nah, itu modulo. Nah, kapan pakai ini, kapan pakai persen, mod atau modulo. Nah, itu tergantung bahasa pemrogramannya teman-temannya. Untuk Python menggunakannya persen. Mungkin bahasa pemrograman lain seperti Java, JavaScript, PHP atau lain sebagainya ya. Ruby, banyak sih bahasa pemrograman itu banyak ya di luar sana. Untuk Python khususnya menggunakan persen. Jika teman-teman lihat bahasa pemrograman lain menggunakan namanya mod atau modulo, itu sama aja ya fungsinya. Nah, di sini modulo itu adalah pembagian sisa. Contohnya di sini ada 5/3. Di sini tuh teman-teman tuh cukup perhatikan tiganya ini. Nah, jika 3 ini dikalikan berapa kali sih menghasilkan 5 ini bisa dibagikan berapa? 3 itu berapa kali sih gitu. Contohnya 5/3 itu artinya gambaran kasarnya itu ini di kepala saya ya, yaitu 3 plus 2 ya, sisa 3 plus 2 gitu. Itu apa? 5/3 itu 3 plus 2. Nah, 3 ini diulang berapa kali yang belakang ini? 1 kali ya. 3 ini diulang 1 kali. Dengan kata lain, sisanya itu adalah angka yang bukan 3 gitu. Contohnya lain, ini mungkin bingung ya, contohnya lagi 6%3 gitu. Nah, di kepala saya biasanya kalau saya itu yang ini diulang berapa kali sih sampai dapat 6 gitu. 3 bisa dikali, bisa ditambah sih, tapi biasa saya bukan tambah. Jadi biasanya orang-orang pakai 3, 6 bagi 3 itu 2 ya. Kalau hasilnya ada lewat bilangan bulat, artinya nggak ada sisa. Kalau hasilnya ada bilangan bukan bilangan bulat kayak 0, 2, 1 gitu, artinya ada sisa gitu. Nah, di sini 3 ini diulang berapa kali sih? 3 plus 3 kuartnya sisanya nggak ada, karena nggak ada nilai lain selain 3 ini. Kalau di sini kan ada nilai lain selain 3 ini ya. Nah, langsung aja ya, saya kasih ini, kita pakai ya, di print aja ya. Saya mau print ini dulu. 5/3 dan 6/3. Jika benar perhitungan saya, artinya sisanya adalah 2 dan ini adalah sisanya 0. Kenapa 0? Karena 3 plus 3 nggak ada sisanya. 3 ini diulangin sempurna ya sampai dapat 6 gitu. Saya coba aja. Nah, hasilnya ini belum saya. Sini ada 2 dan 0. Kenapa 2? Karena ingat ya, 3 ini hanya bisa diulangi 1 kali sisa untuk mendapatkan 5. Sisanya dia harus menggunakan angka lain gitu, yaitu 2. Maka daripada itu 2 di sini adalah sisanya gitu. Contoh lain, saya print lagi ya. Print 21 modulus 5. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hasilnya akan berapa ini? 1, Pak. 1, benar sekali ya. Karena ini 5. Oh ya, benar, 1 ya. 5, sini tulis 5, 10, 15, 20, sisanya 1 ya. Maka sisa dari 1 ini yang tidak bisa, kita kan di sini terakhir nggak bisa pakai 5 lagi ya. Karena kalau kita pakai 5 artinya dia akan lewat ya, 25. Maka dapat ini, angka akhirnya ini 1. Maka modulus 21 modulus 5, kalau orang Indonesia bilang modulus ya, kalau orang Inggris bilangnya modulo. Tapi kalau bisa di pemrograman kita bilangnya mod aja. 21 mod 5
itu hasilnya 1, kita coba aja ya. Nah, benar ya, 1 ya. Nah, kapan sih modulus ini digunakan? Nah, ini modulus ini digunakan ntar pas exercise atau assignment-nya teman-teman akan tahu, oh ya modulus ini sebenarnya digunakan sehari-hari di mana gitu. Ada saya udah siapkan. Nah, selanjutnya ya, teman-teman di sini bisa coba 5% 2 sama 6% 3. 6% 3 ini sudah kita coba sebelumnya, hasilnya 0. Kalau 5% 2 ada yang dapat hasilnya enggak? Berapa kira-kira? 1, Pak. 1, benar sekali ya. Kenapa 1 bisa dijelaskan? Karena kan 5 itu 2 tambah 2 tambah 1. Oke sih. Kalau kalau kecil ya, kalau ya, value masih kecil kayak kita bisa hitung itu 5 bagi 2 itu 2 plus 2 plus 1 gitu. Kadang-kadang kalau angkanya udah beribuan, beratusan atau berapa gitu ya, contohnya berapa ya? Ya, modulus berapa gitu? Modulus 2. Oh iya, manusia ada 2 yang terakhir. Ini saya tidak. Ini artinya 1 ya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu ini pembagi modul ini berapa sih, gitu. Maka pembagian sisanya itu berapa sih? Maka daripada itu, makanya di program itu pasti ada modulo atau modulus mode, di mana mencari angka sisa. Kadang-kadang juga modul ini kebanyakan digunakan itu mencari angka ganjil atau genap. Nah, gimana cari tahunya? Yaitu biasa orang-orang suatu angka modulus 2. Kalau hasilnya itu 0, artinya itu bilangan genap. Artinya bisa bilangan genap itu seperti teman-teman tahu ya. Artinya bilangan yang bisa dibagikan dengan 2 gitu. Atau bilangan yang dibagikan dengan 2 hasilnya 0. Enggak. Bilangan yang benar. Bilangan yang pembagian sisanya itu adalah 0 atau dibagi habis kalau bilangan genap. Kalau ganjil menyisakan 1 gitu. Nah, kalau saya bagi 2 nih, ini sebenarnya bilangan ini satu angka ini bilangan ganjil atau genap sih gitu. Contohnya angkanya gini. Kita bisa tahu ya. Ini ganjil atau genap, kalau hasilnya 0 artinya genap, kalau hasilnya 1 artinya dia ganjil. Ini artinya 1 ganjil. Kalau saya ganti ke ini artinya genap ya. Nah, biasa itu modulus digunakan itu untuk mengetahui kalau suatu bilangan itu ganjil atau genap. Nanti keterangannya. Ini saya komen balik lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini. String operation. Sebenarnya string operation ini teman-teman pernah gunakannya. Contohnya seperti yang awal kita gunakan. Yang ini ya. Nah, ini sebenarnya namanya string operation. Bisa juga dibilang gitu ya, string operation. Karena apa? Karena ini sebenarnya berupa variable ini value-nya itu berupa integer atau angka, tapi nama value-nya ini berupa string. Nah, string operation ini seperti apa? Khususnya seperti apa sih? Seperti kita menggabungkan 2 kata. Jadi di sini value-nya berupa integer atau angka. Gimana sih kalau value-nya berupa huruf, kata, atau kalimat gitu? Nah, untuk lebih jelasnya ya, string operation adalah beberapa string operation adalah kata, huruf, atau angka yang mana kita bisa menggunakan operator-operator dalam matematika untuk mengoperasikan kata-kata tersebut. Nah, beberapa operator dapat juga digunakan untuk variabel dengan tipe string, kata, huruf, atau kalimat seperti yang tadi saya baru sebutkan, di mana operator yang dapat digunakan antara lain adalah plus dan kali. Nah, untuk plus dan kali ini khusus ya.
ya kayak bagi, tambah, bagi, kurang, dan lain itu ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Nah, tapi yang sering digunakan itu plus sama kali. Kenapa saya ambil dua ini? Karena ini yang benar-benar paling banyak digunakan. Contohnya, saya punya contoh ini. Yang pertama, A, ada variabel A namanya hello. B, word. Nah, jika saya menggunakan plus, dia akan melakukan iterasi, yaitu A akan enggak. Kalau untuk operasi itu dari belakangnya, B akan dimasukkan ke A. Maka ketika saya print statement ini, function ini, dia akan menghasilkan kata hello world. Nah, untuk ini juga ya, untuk contoh selanjutnya ada masih dengan variabel sama, A itu hello, B itu world. Ketika saya A kali 3, dia akan keluarnya outputnya hello, hello, hello. Dia akan mengkalikan 3 kali. Tapi ketika saya tulis A kali B, dia menghasilkan apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menerawang nggak? Kalau saya print A yang ini, yang kedua A kali B, dia akan apa yang akan terjadi? Ada yang bisa tebak nggak? Nggak ada? Oke. Ketika saya menggunakan A kali B untuk yang kasus yang kedua ini, dia akan menghasilkan error karena untuk kali dia hanya bisa menggunakan operan selanjutnya adalah angka. Soalnya ini artinya pengulangan gitu. Berapa kali sih A ini mau di outputnya berapa kali sih diulang gitu? Oh, semuanya 3 kali gitu. Jadi jadi hello 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 gitu. Kalau saya pakainya B, which is itu adalah string, maka Python akan bingung. Gimana sih hello diulang sebanyak word kali gitu. Gitu ya. Langsung saya kita coba ya. Untuk pertama, saya punya variabel namanya A. Ini string hello. Jika saya print A B, berapa hasilnya? Kita lihat sama enggak? Ya, hello world ya. Di sini karena saya nggak pakai spasi, di sini pakai spasi, ini akan sama hello world. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya benar, benar. Pertanyaan selanjutnya. Kalau saya di sini angkanya A plus 2, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa tebak atau apa gitu? Yang pertama akan keluarnya hello 2 atau error. Anda berani tebak nggak? Keluarnya hello 2 atau error? Error ya Pak? Error. Oke. Kenapa error? Karena kalau error ada yang bisa tahu juga nggak kenapa error gitu? Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya materi pertama ketika dijelaskan tipe-tipe data, pasti teman-teman tahu errornya apa. Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira errornya apa gitu? Nggak ada. Nah, kalau untuk plus ini ya, khusus untuk plus, dia harus menggunakan 2 tipe data yang sama. A ini tipe datanya string. Nah, 2 ini tipe datanya adalah integer. Maka daripada dia akan mengembalikan error karena untuk plus, khusus untuk plus, dia hanya bisa menggunakan 2 tipe data yang sama, integer, angka atau angka, dan huruf dan huruf atau kalimat dan huruf gitu. String atau string dan integer dan integer gitu. Jika saya print ini, dia akan keluar error. Di type errornya can only convert string, not integer to string gitu. Jadi hanya boleh string ke string, nggak bisa string dan integer ya errornya mengatakan. Nah, untuk ini juga sama. Kalau saya bikin di sini 2, nah sini baru bisa jalan 4 gitu. Karena ini integer dan integer. Nah kalau teman-teman Pak bisa tahu dari mana sih ini tipe data integer, ini tipe data string, kalau lebih tepatnya cara tahunya gimana sih? Kalau nggak salah ya, saya juga lupa sih sebenarnya. Kalau nggak salah di Python ada namanya type of gitu kalau nggak salah. Oh, kayaknya type deh. Ada fungsinya kayak print gitu. Benar, kayaknya type deh.
Jadi fungsi type ini tolong lo keluarkan apa tuh tipe dari A ini gitu, variabel A gitu, atau kalau dibilang kelas str artinya string ya. Bisa juga saya cek ini apa sih hello itu apa sih gitu. Cuma keluar juga string atau enggak saya coba lagi type of 2 3 gitu. Dibilang itu int. Nah itu kalau teman-teman mengetahui apa itu tipe dari suatu variabel atau suatu value ya. Plus, nah untuk plus dia hanya bisa mengkonkret atau menambahkan dua tipe yang sama. Untuk operator plus pada string operation hanya bisa digunakan untuk tipe data sesama string, gitu ya. Yang diperhatikan kalau kali ini kalau perkalian bisa menggunakan satu string dan satu integer, kebalikannya kali 3. Sini keluar ya, hello. Nah, selanjutnya di sini saya pengen ini sih, sebenarnya ini bukan bagian dari materi ini, cuma nggak ada salahnya ya untuk dipelajari ya, soalnya kadang-kadang sering keluar juga ya, dan ini juga menurut saya lebih memudahkan nih. Ini ada untuk string ya, untuk string ini seperti yang kemarin saya minggu sebelumnya, bukannya 2 minggu sebelumnya ya, pernah saya jelaskannya. String dalam Python itu biasanya kita gunakan petik 1, ini ya, petik 1 atau petik 2. Jadi kalau kita menuliskan string dalam Python ini kebanyakannya, ini saya lagi pada Python, contohnya kata itu kalimat, biasanya string itu kita menggunakan ini string. Nah, string ini bisa dituliskan dalam petik 1 ya, di antara petik 1 atau juga bisa menggunakan petik 2. Ini ya. Nah ini dulunya string ya, bisa kita cek ya, contohnya kita apakah ini string atau enggak gitu. Print type dalam kurung kalimat. Ini string apa enggak? Nah, kalimat. Ini kalau saya harus jelaskan caranya gimana ntar materi selanjutnya. Ini str ya. Tapi kalau teman-teman ketemu error kayak gini, bisa lihat yang paling bawah gitu. Kalamat is notified, artinya belum didefinisikan. Tadi saya ketiknya kalamat, yang saya definisikan variabel itu berupa kalimatnya. Nah, sini teman-teman bisa lihat ya, type kalimat itu kalau kita buka satu petik, dia adalah string. Coba kalau saya ganti kalimat 2 gitu, string juga apa? Sama ya, string. Jadi dalam Python itu bisa menggunakan petik 1, bisa juga petik 2. Apa bedanya? Sama aja ya, nggak ada bedanya ya. Cuman untuk ini itu saya nggak bisa menggunakan kayak gini nih. Bisa nggak kira-kira? Sini bisa ya sebenarnya. Contoh ini adalah string. Saya kemarin dengan petik 1 ini. Untuk ini bisa jalan nggak? Saya coba saya print. Error ya. Kenapa? Karena kalau ketik 1 dia nggak bisa menggunakan enter gitu. Tapi juga ya, contohnya saya punya ini kalimat, lalu saya punya kalimat 2, saya mau ngeprint dua-duanya nih. Saya mau
kalau di ketik 2 ini kita bisa menggunakan ketik 1 ya. Jadi ketik 1 ini nggak baca string dalam string, tapi benar-benar suatu ketik gitu. Contohnya kayak bahasa Inggris, kalau kita bisa don't gitu ya, kata don't ini kita bisa menggunakan ketik 1 dalam buat untuk outputnya gitu. Ada string ada sebuah string itu I don't know gitu ya. Nah, di sini ketik 1 ini bisa digunakan, ketik 2 itu digunakan ketika ada string doang ya kayak gini. Kalau enggak, kita mau menggunakan ketik 1 gitu. Seperti ini. Jadi kalau saya ngeprint ini ke string, ya akan keluar I don't know gitu. Nah, ini bisa digunakan. Tapi kalau kita gunakan ketik 1 di sini ya, contohnya di sini nih, ketik 1. Dia akan error. Karena dalam ketik gitu. Di sini dia akan stop, dan di sini dia akan nge-close gitu ya, stringnya. Lalu dia akan keluar variabel baru. Lalu di sini sebenarnya dia akan memasuki string baru sebenarnya. Ini pembukaan string ya. Ini buka, ini tutup. Lalu sini ada variabel baru, bla bla bla. Lalu dibuka lagi. Nah, kalau saya print ini, akan error. Karena invalid syntax. Nah, untuk itu ya, kalau mau menggunakan ketik 1 dalam Python untuk sebuah kata, kalimat atau apa ya, gunakanlah ketik 2. Tapi kalau misalnya nih dalam suatu string saya punya ketik 1, lalu saya juga ketik 2 gitu. Ini contohnya ya, press. Person A. Mungkinnya sebut ya. Nah, gini juga jalan nih. Nah, kenapa nggak jalan? Karena dia kebaca ini, oke, ini buka string. Ada titik lagi, oh ini tutup string. Bla 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 bla, buka string. Tapi mana tutupnya gitu? Dia lanjut terus gitu. Ini juga kebacanya buka tutup gitu ya. Nah, kalau saya di print ya, sama hasilnya error invalid syntax. Nah, kalau gini hasilnya caranya gimana dong biar kita gini? Nah, ada caranya namanya petik 3. Itu yang petik 1 petik 3 kali ya. Nah, petik 3 kapan sih digunakan petik 3? Kadang-kadang petik 3 itu digunakan juga dalam Python untuk komen ya. Untuk komen kayak gini. Soalnya dia, kalau saya ketiknya kayak gini, kadang-kadang di program itu suka pakai petik 3 buat menjelaskan suatu fungsi atau apa itu. Ini adalah program latihan di mana bla 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 gitu ya. Nah, itu biasa gunakan selain komen gunakan juga petik 3, atau petik 3 ini ketika menggunakan simbol-simbol khusus ya, kayak tadi ini atau ini gitu. Petik 2 gitu. Seperti tadi. Seperti ya contoh yang di atas ya. Person A mengatakan I don't know gitu. Ini kalau saya print ya, di jalan. Ada petik 2-nya, di dalamnya ada petik 1-nya. Lalu apalagi sih yang keistimewaan dari petik 3 ini? Nah, banyak. Petik 3 ini bisa membaca enter gitu. Contohnya di sini, kalau tadi saya enter langsung muncul error kan yang pertama ini. Nah, ini kalau saya enter ini di error. Karena kebacanya program baru atau baris baru, statement baru gitu. Di sini juga sama. Jadi kebacanya statement baru. Nah, kalau yang ini gantinya dan press lah yang dialog. Ini kalau saya print ya hasilnya ya kan ada enternya gitu, with enter enter gitu.
Oke, ininya. Kalau petik 3 dalam suatu string, ini triple, kalau bilangnya triple quotes atau apa gitu ya, tipe petik 3 ya, kalau bahasa Indonesia, dia membaca enter juga gitu. Jadi ini petik 3 itu digunakan ketika menambahkan special karakter enter, petik 1, petik 2, atau lain sebagainya. Kebanyakan sih untuk ketika pemrograman, ketika kita menggunakan string yang simple seperti ini, pasti menggunakan petik 1, petik 2. Tapi untuk menjalankan suatu fungsi, pengganti komen, atau suatu kalimat yang menggunakan panjang banget itu ya, enter, berbaris-baris, gitu, suatu berparagraf, menggunakan petik 3. Nah, di sini juga bisa suatu fungsi, contohnya kayak ini, selamat pagi, perkenalkan nama saya Azhari, pekerjaan saya adalah backend developer, salam kenal. Nah, ini kalau pakai P3 akan kembalinya selamat pagi, perkenalkan, selamat pagi, perkenalkan, enter. Nama baris baru, nama saya Azhari, baris baru, pekerjaan saya adalah backend developer, baris baru, salam kenal. Coba ya. Ya, saya print ya, saya coba print. Nah, keluarnya ini. Nah, ini selamat pagi, perkenalkan nama saya Azhari, kalian saya adalah developer ya, ini sebenarnya salam kenal gitu. Nah, namun jika teman-teman di sini ada enter ya, dia akan kebaca ini kosong, karena dia akan kebaca apapun setelah pembukaan string, jika ada enter, kebaca juga enter ya. Terus saya printnya, dia ada spasi 1 ini. Dan seperti ini, ada spasi 1. Maka data itu kalau awalnya itu pasti selalu di sini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sandi, pekerjaan saya adalah developer. Untuk petik 3 ini sangat sensitif sama enter atau special karakter gitu ya, jadi perhatikan ya. Oke. Selanjutnya. Ada namanya f-string ya, yaitu merupakan cara untuk menambahkan variabel ke dalam suatu string agar terlihat dinamis. Kalau yang tadi, string tambah string gitu ya, contohnya, saya punya dulu. Saya punya ini, kalimat sama dengan nama saya. Lalu saya punya variabel namanya nama gitu, which is Azhari. Nah, kalau sesuai string operation tadi, kalau saya ingin gabungkan ya, karena ini sama-sama string, saya bisa menggunakan kayak gini. String gitu kan. Nah, spasinya. Nah, tapi kalau pakai f string, saya bisa pakai kayak gini. Tapi untuk pakai f string ininya harus di bawah ya. Ini harus di bawah, karena ingat Python itu bacanya dari atas ke bawah. Kenapa saya bikin bawah ini saya akan jelaskan. Saya pakai f di depannya. Nah, saya spasi, saya pakai ini, buka kurung tutup kurung perawal. Nah, seperti yang saya tadi bilangnya di matematika, di Python, di matematika sebenarnya ada buka kurung tutup kurung perawal, tapi di Python ada juga, cuman fungsinya beda di sini. Fungsinya di sini nih, untuk menambahkan variabel f. Nah, ini variabelnya namanya nama ya, yang ini ya. Coba ya, saya print kalimat. Saya print kalimat. Coba juga ya, nama saya
Alhamdulillah pas. Nah, ini cara dinamis. Nah, kalau pakai F ini, F string, ini itu bisa apa aja, bisa angka, bisa angka atau bisa string juga. Contohnya, eh, oke, pokoknya ini penggunaan satu kali, ini artinya bisa dimasukin variabel apa saja gitu. Keluar 1 ya, keluar 30. Ya. Kalau pakai string operation biasa, kita hanya plus itu hanya digunakan untuk dua variabel yang sama, string dan string, atau integer dan integer. Tapi kalau F string ini ya, bisa penggabungan variabel apa aja gitu. Mau string, intinya string, F string ya, namanya juga F string. Awalnya pasti stringnya, string bisa digabungkan, bisa dimasukin integer, boolean, atau juga float ya, angka desimal. Misalnya kalau angka desimal 3,2 sangat dinamis sekali ya. Nah ini juga bisa dipakai di dalam print juga ya, kalau saya print langsung. Sama ya. Nah tadi kalimat saya teh di atas kan? Saya tadi sebenarnya di atas. Nah kenapa tadi saya turunkan ke bawah gitu? Nah coba cara makannya. Error. Kenapa? Karena pas masuk kalimat ini dia nyari variabel namanya nama di atasnya ya, karena Python itu dibaca dari atas ke bawah. Dia nyari kalimat di atas variabel namanya nama, dan dia cari variabel namanya umur. Ada nggak di atasnya? Nggak ada gitu ya. Nggak ada nih di atas ini, sembahyang ini nggak ada. Yang ada cuma kalimat dua, string, dialog, price gitu. Nah, maka daripada itu dia nyari di atasnya, baru dijalankan ini. Kok nggak ada yang namanya nama dan umur. Maka dia akan, walaupun umur dan nama itu di bawah, tapi ini udah dijalankan terlebih dahulu, maka dia akan error di sini. Ini line 7, sebenarnya ini line 71 ini kalau teman-teman hitung ya, ini ada line 1 bla 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 sampai 71 di sini. Ini line 71 ada error nih. Nama dikasih tahu nama, name nama is not defined, karena dia mencari di atasnya bukan ke bawahnya gitu. Pada itu saya pindahkan ke bawah biar di atasnya ya, ketika mencari ke atasnya udah ada gitu nama dan umur, baru bikin kalimat. Boleh, nama saya ini dan umur saya ini. Selanjutnya kita masuk ke exercise-nya. Nah, teman-teman boleh coba dulu ini ya, jalankan suatu script untuk mengeprint 4 baris berikut menggunakan F-string. Minggu kemarin sebenarnya sama aja ya, cuman kita kali ini menggunakan F-string. So, teman-teman boleh coba dulu. Kalau yang udah boleh di hands up ya, biar saya tahu udah atau belum. Silakan. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung aja tanyakan. Boleh lewat chat juga boleh ya. Kalau ada yang bingung atau mau kecepatan atau mau dijelaskan kembali boleh. Ininya 21 screen dengan print baris menggunakan F-string, yang outputnya berupa HI, nama saya adalah nama kalian, nama kita, jurusan saya adalah jurusan, dan terakhir salam kenal. Oke, silakan teman-teman.
jurusan saya jurusan, jurusan saya teknik informatika untuk sama. Kalau udah pada beres boleh di boleh hands up aja ya. Terus saya tahu udah berapa yang udah semua atau belum gitu. Dan juga kalau ada yang bingung boleh langsung ditanyakan. Kalau nggak ada yang bisa, boleh satu orang. Dan lagi yang udah, sekali lagi kalau yang udah di hands up aja ya biar saya tahu. Kalau yang kesusahan boleh langsung chat ke saya atau tanyakan langsung boleh. Saya tunggu 1 menit dulu ya. Oke, yang baru beres itu Gregorius Hardianto ya. Mungkin bisa ini Gregorius bisa ini di lewat chat aja nge-share ininya codingannya, cara pengerjaannya gimana biar kita sama-sama ngebahas, teman-teman juga bisa lihat. Ya, oke, Pak. Saya copy Oke. dulu, Pak. Sip. Oke, di sini ya. Oke, terus kami di sini teman-teman bisa lihat di chat ya punya Gregorius. Di sini saya copy dan saya coba ya. Nah, ini punya saya ya. Cobakan dulu mungkin. Nah,
kita gunakan punya Gregorius. Sini namanya 21%. Ya, punya teman kita ya, Gregorius, kita coba di running. Benar ya, keluar hai, nama saya Gregorius, tulisan saya teknik industri sampai nanti. Sip. Makasih ya Gregorius, benar banget ringannya. Nah ini cara pertama, teman-teman juga bisa pakai cara ya kalau mau itu juga bisa ya. Contohnya kayak gini, bisa juga kayak gini. Nah, di sini di sini dulu pakai string karena dia mau semua karya ke dalam satu string ya. Misalnya. Sama ada yang pakai cara ini boleh, tapi lebih bagusnya menggunakan seperti Gregorius ya, biar dalam satu fungsi doang frame gitu. Nah, lalu pertanyaannya kenapa kan hasilnya sama, kenapa pakai ini bagusnya pakai satu frame? Nah ingat ya, dalam ketika Python ya, ketika pemrograman atau apa namanya print ini sebenarnya fungsional bawaan Python ya, library atau perpustakaan ini udah ada di dalam Python. Jadi ketika kita menggunakan print, lalu sebenarnya Python mencari di perpustakaannya gitu. Dia cari print itu apa sih fungsinya gitu. Ya fungsi print itu adalah mengeluarkan sesuatu ke konsol, mengeluarkan sesuatu. Nah kalau kita menggunakan satu kali, artinya Python akan cari ke dalam library-nya. Kalau dia keluar lagi kan, dia keluarkan, dia tunjukkan kepada kita gitu bisa. Kalau kita menggunakan print kayak gini 1, 2, 3, 4, maka Python akan gini. Dia logikanya kayak gini. Python dia akan lari kita kasih ke Python, saya mau melakukan ini dong, tolong cari gitu. Nah, Python ambil ini hi, dia ke perpustakaan dia gitu, cari bukunya gitu contohnya. Cari buku print, dia kasih, lalu dia bacakan, oh ya fungsi ini, dia balik ke kita gitu, dia kasih tahu oh ya lakukan ini gitu. Kalau kita lakukan hal sama lagi gitu, jalankan ini dong, nah Python lari lagi ke belakang ke perpustakaannya, baca lagi fungsinya, dia balik lagi ke kita yang melakukan hal ini. Jadi sesuatu gitu ya, Python ke belakang, ke depan, belakang, ke depan gitu. Nah kalau bayangkan aja ya, kalau kita punya pemrograman atau apa gitu ya, punya aplikasi atau berulang-ulang tuh hal yang sama dilakukan berulang-ulang gitu, maka itu menggunakan prosesnya, namanya prosesnya akan lama banget tuh. Bisa aja kita ngeprint satu ini, melakukan satu fungsi ini, dia memakan waktu berjam-jam, bisa berdetik-detik, bisa namanya loading ya, karena biasanya kan loading kan di belakang itu sebenarnya sebenarnya sistem melakukan sesuatu gitu, makanya kadang-kadang lama itu karena codingannya yang banyak gitu, berulang-ulang atau bolak-balik gitu, disuruh bolak-balik gitu. Nah kalau pakai satu aja kayak gini. Nah itu
itu dia program itu hanya jalan satu kali. Oh iya, tolong lakukan ini gitu sekaligus ya. Itu makanya dia ke belakang, dia ke belakang ke perpustakaannya, dia cari apa itu print tuh, ngelakuinnya gimana, fungsi buku print itu isinya apa sih. Nah udah dapat baru dia balik lagi kita dijalan ke semua sekaligus sampai yang ini bolak balik satu persatu gitu. Angka baiknya kalau teman-teman ngoding, cara ini sekali pakai bisa digunakan berkali-kali gitu. Oke, gitu ya. Nah selanjutnya kita masuk ke exercise selanjutnya. Nah ini rada-rada sulit. Intinya saya kasih dulu aja ya. Intinya menggunakan modulus. Nah di sini ada suatu exercise-nya. Buatlah sebuah program untuk memprediksi waktu selanjutnya, di mana waktu dinyalakan dalam standar 12 jam, 12 hours, bukan 24 hours. Contohnya, inputnya gini. Input saya tuh jam 8. Saya ingin tahu waktu yang ingin diketahui itu 24 jam setelahnya tuh. Jam berapa sih sebenarnya tuh? Gitu. Jadi 8 plus 4 plus 24 kan 32 ya. Ya kan? 32. Nah, 32 itu jam berapa sih? Jam 1, jam 2, sampai jam 12 ya, nggak ada di yang 13, 14 itu. Nah, dalam kurun waktu jam sekarang jam 8, 24 jam selanjutnya itu harusnya jam 8 lagi ya. Maka outputnya itu harusnya 8, bukan 32 gitu. Nah, ini ada contohnya ya. Jika saya masuk jam saat ini adalah jam 10, saya ingin masuk jam selanjutnya, 4 jam selanjutnya. 4 jam selanjutnya itu kalau di Indonesia itu jam pukul 14 ya, 14.00. Kalau dalam standar waktu 12 jam itu artinya jam 2 gitu. Nah, gimana dari ketika sekarang awalnya itu jam 10, saya input 4 jam, maka keluarnya itu 2 gitu. Sekarang jam 10, waktu setelah 4 jam adalah jam 2 gitu. Nah, ini outputnya ya. So, teman-teman, saya kasih waktu ya. Mungkin sampai beres jam, mungkin agak sulit ya. Mungkin sampai beres aja. Kita punya waktu 9 menit lagi. Saya kasih waktu 6 menit. So, sampai beres 1 menitnya saya jelasin asesmen. Silakan. Ini. Di sini ada figur menggunakan rumusnya, yaitu di mana 10 plus 4 modulus 12. Kenapa 12? Karena kita ingin tahu sisanya ya. Pasti modulus 12 karena kita menggunakan aturan 12 jam ya. Nah, pertama kita jumlahkan dulu. Benar sekali ya, operatornya dalam kurung dulu. Kalau kita nggak pakai dalam kurung, maka dia 4/12 dulu. Outputnya akan salah. Nah, jadi 4 plus 2, 10 plus 4, yaitu 4 jam setelahnya ya. Sekarang yang 10, 4 jam setelahnya. Yaitu 14. Nah, tapi kita ingin tahu nih, dalam hitungan waktu 12 jam, maka harus keluarnya 2 ya. 2. Benar ya. Waktu setelah 4 jam, sekarang yang 10, waktu setelah 4 jam adalah jam 2. Nah, bagus sekali ya, makasih ya. Benar banget pengertiannya. Nah, kalau punya saya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Di sini saya menggunakan beberapa variabel, 3 variabel ya. Nah, contohnya sekarang jam 8. Saya ingin tahu 24 jam selanjutnya, otomatis balik lagi kan jam 8. Nah, outputnya itu berupa sekarang plus addition ini, variabel ini, persen 12 sama ya, sama rumusnya tadi. Nah, tinggal saya printnya.
Kemudian sekarang jam 8, waktu setelah 24 jam adalah jam 8. Nah, kita bisa lihat di contoh. Di contoh adalah jam 10 dan 4 jam selanjutnya. Sama ya, ini tadi. Saya tinggal ganti 10 dan 4. Keluarnya adalah 2. Sip. Gitu ya, teman-teman untuk hari ini. Nah, selanjutnya seperti biasa saya punya assignment. Di sini ada 2 aja ya. Yang pertama, buatlah program untuk mengkonversi suhu garis Celcius ke Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine. Nah, ini contoh outputnya menggunakan string ya. Contoh outputnya ini ya, suhu yang dimasukkan Celcius sama dengan berapa derajat gitu contohnya. Di sini contohnya 60 derajat. Lalu dikonversikan gitu, suhu dalam Fahrenheit adalah 140 derajat Celcius, suhu dalam Kelvin 313,15 derajat Celcius, dalam Reaumur 48,15 derajat Celcius, Rankine 599,67 Celcius. Seperti biasanya dikirim dalam format PY, file. Nah, untuk laporannya pasti ada juga. Tuliskan dalam laporan ya, format TXT, PDF, Word, atau apa aja ya. Ketiga ini gitu. Yang pertama, cari minimal 3 kegunaan modulus operator. Seperti saya jelaskan tadi ya, ada yang menggunakan pada jam analog, dan jam digital, terutama di Eropa ya, untuk berhitung 12 jam, dan mungkin dalam perhitungan mencari kenaikan ganjil. Nah, selain itu ada apa lagi sih? Minimal 3 gitu. Terus seperti biasa, kesan-kesan mengenai kuliah hari ini, dan kesan-kesan mengenai exercise dan assignment yang diberikan. Cara pengirimannya masih sama ya, by email, dengan cara assignment tanggal hari ini, tanggal kuliah hari ini, plus tanggal kalian ke email saya. Jangan lupa dicicil juga ke Bu Christine ya. Saya lupa. Yes. Pak, saya juga ke Bu Christine. Iya. Wajib itu. Nah, attachment-nya juga, attachment-nya ingat ya filenya ya, dengan format file name dan format filenya .py. Oke, sekian kuliah hari ini ya. Kalau ada pertanyaan boleh saya tunggu. Kalau enggak ada pertanyaan, kita boleh sudahi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan atau apa juga bisa lewat email ya, boleh ke saya. Oke, thank you Pak Aan. Ya, Sudah banyak yang live. Karena memang ada kuliah lagi, nggak apa-apa. Terima kasih untuk Pak Aan. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Sudah jelas Pak, sudah jelas Bu. Oke, thank you Filbert. Yang lain? Sudah oke? Sudah oke Bu. Sudah Cukup oke, jelas, Bu. Bu. Oke, kalau gitu kita sudahi ya untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah boleh live.